Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak-kakakku yang solihah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan robani, cerdas, mandiri, ceria. Bagaimana dengan pembiasaan hari ini? Seperti sholat duha, murojaah, apakah sudah dilaksanakan? Alhamdulillah, terima kasih untuk kakak-kakakku yang solihah yang telah melaksanakannya. Dan tetap istiqomah ya kak. Hari ini kita bertemu lagi di kelas pembelajaran daring. Teruntuk kakak-kakakku yang solihah, dipersiapkan alat tulisnya dan buku paket tema 4G. Hari ini kita akan mempelajari tematik. Tema 4G. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. PB 3 dan 4. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa, mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Agar kalian diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran 3 yaitu 1. Siswa dapat mengetahui keragaman ekonomi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat membaca teks kerukunan umat beragama di Pulau Bali. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, siswa dapat mengetahui keragaman ekonomi dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa. Kelima, siswa dapat mengetahui tentang perilaku toleransi terhadap keragaman agama, suku, serta sosial budaya. Selanjutnya, pembelajaran 3 tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia juga sangat beragam. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain 1. Pertanian, seperti padi, ubi, sagu, dan jagung. Yang kedua, di bidang perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, coklat, teh, jati, dan meranti. Yang ketiga,
di bidang peternakan seperti kambing, pinter, itik, dan ayam. Yang keempat, di bidang pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, pasir, perak, timah, belerang, dan intan. Yang kelima, di bidang pariwisata meliputi pegunungan dan pantai. Yang keenam, di bidang perikanan seperti ikan tuna, kakap, pari, cumi-cumi, dan udang. Selanjutnya, mari kita baca teks yang ada di halaman 116. Ibu kasih waktu untuk kalian membaca teks ini selama 5 detik. Apakah sudah selesai membacanya? Alhamdulillah. Dalam teks tadi yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Pulau Bali. Kesimpulannya, penduduk di Pulau Bali sebagian besar menganut agama Hindu. Sebagian lainnya menganut agama Islam, Buddha, Kristen Katolik, dan Konghucu. Meskipun penduduk di Pulau Bali menganut agama yang berbeda-beda, tetapi kerukunan warga tetap terjaga. Mereka selalu bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan di sana selalu damai dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Meski terdapat beberapa agama di Indonesia, para penganutnya hidup saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Mereka hidup rukun dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kerukunan umat beragama Indonesia patut disyukuri dan dijaga. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. 1. Mengembangkan sikap toleransi baik sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun ketika bergaul dengan orang lain. Yang keempat, tidak bersikap diskriminasi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran ketiga, kita sudah belajar kegiatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Masih ada lagi kegiatan ekonomi di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Sekarang Ibu bahas di bidang industri. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Usaha industri
dapat dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. Contohnya, industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang. Modalnya kecil dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Contohnya, kerajinan anyaman dan keramik. Industri besar dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan peralatan modern. Contohnya, industri alat-alat elektronik dan industri makanan dan pakaian. Yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Pernahkah kalian membeli makanan dari pedagang keliling yang lewat di depan rumahmu? Oke, mereka adalah salah satu contoh usaha di bidang perdagangan. Dahulu sistem perdagangan disebut barter, artinya tukar-menukar barang. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi dua, antara lain: 1. Pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Contohnya, warung, toko, dan pedagang kaki lima. Yang kedua, pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah banyak. Pedagang besar melayani pedagang kecil. Barang-barang yang dijual oleh pedagang besar biasanya diperoleh dari pabrik. Pedagang besar dapat juga sebagai agen langsung dari pabrik. Pedagang besar biasa disebut grosir. Gudang yang besar dibutuhkan oleh pedagang besar untuk menyimpan barang dagangannya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contoh, guru memberikan jasa mengajar kepada siswa. Dokter melayani pasien. Supir bus melayani penumpang untuk mengantar sampai tujuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kenapa dikatakan bangsa yang majemuk? Karena bangsa kita sangat beragam, baik suku, adat, budaya, dan agama. Keragaman yang terkandung merupakan kekayaan bangsa. Agar bangsa Indonesia tetap utuh dan bersatu, maka perlu dikembangkan rasa peduli dan perilaku toleransi dalam bermasyarakat. Perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah untuk agamanya dan kepercayaannya itu. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragam tersebut harus kita laksanakan, tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Mari kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, seperti menghormati suku bangsa lain. Selanjutnya, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat. Ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kesimpulan dalam pembelajaran 3 dan 4, 1. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam, di antaranya bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, pariwisata, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, kesimpulannya tentang kerukunan antar umat beragama. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Mengembangkan sikap toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan agama, bersikap sopan terhadap orang lain, dan tidak bersikap diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Yang ketiga, kesimpulannya adalah
keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya bangsa Indonesia yang dapat kita laksanakan dengan cara mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai minat, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Anak-anakku yang solih-solihah, apakah masih semangat untuk menyimak video pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kalian sangat luar biasa. Sekarang, Bu Guru akan mengasih sesuatu, yaitu tugas. Kerjakan halaman 118 di buku tematik tema 4G. Di sini, kalian menceritakan mengenai perilaku toleransi antar umat beragama pada gambar. Kelas 4A Bu Rizka, kelas 4B Bu Soleha, kelas 4C Bu Lia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga paham ya Kak. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Membaca doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih anak-anakku yang solih-solihah kelas 4 yang telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa tulis absen di komentar, nama lengkap dan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.